Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya Ratu Ananda Aisyah dengan NIM 21058105 jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang akan membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Yang kedua yaitu ada tata ruang kantor dan sekolah. Yang ketiga adalah peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari dua kata, tata dan usaha. Nah, masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Yang pertama, tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi kesimpulannya, tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan mengelola dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, dan laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Nah, poin kedua yaitu ada tata ruang kantor dan sekolah. Yang pertama ada azas-azas pokok tata ruang kantor. Nah, menurut Richard, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor. Keempat azas itu harusnya saling melengkapi untuk terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Nah, apa sih 4 azas yang menurut Richard tersebut? Nah, yang pertama itu azas jarak terpendek. Artinya, perubahan tata ruang kantor pada azas ini adalah menata letak meja dengan jarak antar meja yang tidak terlalu lebar, sehingga pengarahan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau antar unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lainnya, dibandingkan dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Nah, yang kedua yaitu azas rangkaian kerja, yaitu memiliki arti azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat bersih lebaran pegawai lainnya, karena pengaturan medianya sudah teratur dan terurut. Yang ketiga yaitu azas penggunaan segenap ruangan, yang memiliki maksudnya adalah tidak ada ruangan yang luas atau tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Nah, yang keempat adalah azas perubahan susunan tempat kerja. Nah, azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Nah, poin yang kedua tentang tata ruang kantor dan sekolah yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang tertutup, yang mana suatu tata ruang dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruangnya untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua adalah tata ruang terbuka. Dalam susunan ruangan ini yang digunakan untuk ruang bekerja tidak dipisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitas dilaksanakan pada ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari sudut pandang manapun. Nah, yang ketiga ada prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus.
Yang kedua, bagian-bagian yang seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang selanjutnya, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat dalam jangka pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya agar pegawai tersebut mudah untuk mendapatkannya. Selanjutnya, poin ketiga adalah peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini termasuk adalah siswa baru, siswa berkelas prasemester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan serta jumlah siswa yang dikeluarkan karena lulus atau bahkan karena di drop out atau di DO oleh sekolah tersebut. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangan pada setiap tahun ajaran baru. Yang kedua yaitu dan selanjutnya, di samping itu tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan pelaporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, pencatatan ini diberlakukan sekali sebagai bahan pelaporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa nantinya. Selanjutnya ada pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya, dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas-tugas sebagai pegawai terutama PNS sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami oleh sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.